Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Budini Dwi Anjani. Hari ini saya akan memberikan materi tata krama kepada anak-anakku sekalian. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu tata krama? Ada yang pernah dengar? Atau sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya? Kalau begitu, langsung saja Ibu bahas ya. Dalam materi tata krama kali ini, ada 5 pembahasan yang akan Ibu bahas. Bila waktu tidak mencukupi, anak-anakku bisa mengunduh materi ini di tautan unduhan. Pembahasan mengenai tata krama ini antara lain, apa itu tata krama, kemudian 10 tata krama mendasar, ketiga, tata krama di sekolah, keempat, tata krama saat chatting, dan yang kelima, mengapa harus bertata krama. Nah, untuk itu, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Apa itu tata krama? Tata krama berasal dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata berarti aturan, kaidah, dan susunan. Sedangkan krama berarti sopan santun, kelakuan, dan perbuatan. Nah, jadi tata krama itu adalah tata aturan yang baik yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan lingkungannya. Setelah mengetahui makna tata krama, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya ialah 10 tata krama mendasar yang wajib dimiliki siswa. Yang pertama, menyapa dan memberi salam. Menyapa dan memberi salam saat berjumpa merupakan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Untuk itu, harapannya agar sejak dini, siswa-siswi SMP Negeri 2 dapat menanamkan kepedulian terhadap sesama. Menyapa dan memberi salam juga merupakan perilaku yang dapat membentuk perilaku ramah anak didik sesuai dengan program sekolah ramah anak. Tata krama mendasar kedua ialah katakan tolong ketika meminta bantuan orang lain. Sebagai yang memerlukan bantuan, kita perlu mengucapkan kata tolong ketika sedang mengalami kesulitan. Hal ini dapat membuat orang yang dimintai pertolongan merasa dihargai dan tidak merasa diremehkan oleh kita. Ketiga, ialah mengucapkan terima kasih ketika menerima sesuatu. Di masa ini, kata terima kasih mulai jarang diucapkan. Padahal, mengucapkan terima kasih ketika menerima sesuatu mampu menumbuhkan rasa toleransi dan rasa hubungan silaturahmi. Selain itu, mengucapkan terima kasih merupakan suatu wujud bahwa kita menghargai pemberian yang diterima. Tata krama mendasar keempat ialah meminta maaf dengan tulus ketika berbuat salah. Segeralah meminta maaf ketika berbuat salah dapat menunjukkan bahwa anak-anakku sekalian adalah orang yang bertanggung jawab. Selain itu, dengan meminta maaf dapat menimbulkan rasa saling rendah hati dan menghindarkan diri dari kesombongan dan keegoisan. Tata krama mendasar berikutnya ialah menatap mata lawan bicara ketika berbicara. Menatap mata lawan berbicara, baik guru, staf, maupun sesama siswa sangatlah penting. Mengapa? Karena dengan menatap mata lawan bicara, kita menunjukkan sikap menghargai keberadaan orang tersebut. Bila anak-anakku melakukan hal yang sebaliknya alias tidak memperhatikan dan malah sibuk bermain HP, itu akan menunjukkan bahwa kalian sedang meremehkan dan tidak menganggap penting apa yang sedang dibicarakan. Tata krama mendasar selanjutnya ialah tidak menyela pembicaraan orang lain. Nah, dalam agama Islam, kita dilarang untuk memotong pembicaraan orang lain tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan. Sebab setiap orang memiliki hak untuk didengarkan, sehingga pembicaraan tidak bisa dipangkas begitu saja tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan, seperti menggunjing. Saat seseorang mulai menggunjing, maka anak-anakku dipersilakan untuk memotong pembicaraan tersebut. Adapun cara kalau anak-anakku hendak menyilah pembicaraan, yaitu dengan meminta izin dan meminta maaf karena harus memotong pembicaraan, dan melihat waktu yang pas untuk memotong pembicaraan. Sebab, memotong pembicaraan akan menyebabkan orang yang berbicara kehilangan konsentrasi, sehingga informasi yang disampaikan setengah-setengah. Atau memotong pembicaraan dapat menyebabkan orang tersebut menjadi tersinggung dan menilai dirimu tidak baik.
Tata krama mendasar ketujuh ialah mau berbagi dan sabar menunggu giliran. Dalam hal ini, silakan simak gambar yang telah Ibu tampilkan. Pada gambar, terlihat seorang wanita berbaju kuning yang mengeluhkan panjangnya antrian dan lamanya proses penarikan uang di ATM. Sikap tidak sabaran tersebut menimbulkan keresahan orang di sekelilingnya. Apabila hal seperti ini terjadi di sekitar anak-anakku, maka jangan ragu untuk menegur orang tersebut dengan cara yang sopan. Sebab, saat ini masih banyak orang yang sulit untuk mengendalikan dirinya untuk bersabar menunggu giliran, sehingga tanpa teguran dari orang-orang sekitar tentang buruknya perilaku itu dapat menumbuhkan berbagai masalah sosial akibat egoisme. Tata krama mendasar ke-8 ialah menjaga etiket saat makan. Saat makan, anak-anakku diharapkan dapat menjaga sikap sesuai dengan yang diajarkan, seperti tidak makan menggunakan tangan kiri, tidak meniup makanan atau minuman yang panas, mengambil makanan dengan porsi yang wajar, sehingga baik sebelum hingga setelah makan, anak-anakku tidak menimbulkan keresahan bagi orang di sekitar. Tata krama selanjutnya ialah menepati janji dan waktu. Mengapa janji harus ditepati, Nak? Karena janji menunjukkan citra diri atau menggambarkan jati diri anak-anakku sendiri. Kalau anak-anakku tidak menepati janji, anak-anakku akan kehilangan kepercayaan dan bahkan diolok-olok oleh orang sekitar. Tata krama mendasar terakhir ialah meminta izin sebelum menggunakan barang orang lain. Meminta izin untuk menggunakan barang orang lain merupakan perilaku sangat terpuji. Pinjamlah barang saat sedang tidak digunakan dengan menggunakan kata-kata yang sopan. Dan pastikan untuk menjaga barang yang dipinjam agar tidak rusak bahkan hilang. Menjaga barang pinjaman sama artinya dengan menjaga kepercayaan, dan sangat penting bagi kita sebagai manusia untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh seseorang. Itulah 10 tata krama mendasar yang wajib dimiliki siswa. Semoga anak-anakku segera menanamkan dan menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita memasuki pembahasan ketiga, yaitu tata krama di sekolah. Berikut beberapa tata krama bergaul dengan guru atau staf selama di sekolah. Silakan anak-anakku baca. Berikut beberapa tambahan tata krama di sekolah saat bergaul dengan guru ataupun staf. Harap dibaca dengan seksama ya. Nah, selain bergaul dengan guru, saat di sekolah anak-anakku juga akan bertemu dengan berbagai siswa. Untuk itu, terdapat beberapa tata krama yang harus diperhatikan dalam bergaul sesama siswa. Berikut tata kramanya. Ibu harap dibaca dengan seksama. Tambahan tata krama yang perlu dipahami siswa dalam bergaul dengan sesama siswa. Selain bergaul, anak-anakku juga harus memperhatikan tata krama dalam berpakaian dan berhias. Berikut tata krama berpakaian dan berhias secara umum. Nah, setelah mengetahui tata krama secara umum, berikut tata krama terkhusus bagi siswa perempuan. Terkhusus siswa laki-laki, silakan dibaca dengan seksama beberapa tata krama berikut ini. Nah, selain tata krama ketika bertemu langsung, anak-anakku juga harus memperhatikan tata krama ketika berpesan lewat media sosial, terkhusus saat berpesan pada Bapak dan Ibu guru. Untuk itu, Ibu akan langsung membahasnya. Pertama, apabila anak-anakku hendak menghubungi guru wali ataupun guru mata pelajaran, harap memperhatikan waktu. Jangan menchat guru pada saat jam ibadah atau sholat, dan saat hari masih terlalu pagi atau sudah sangat malam. Tata krama chatting berikutnya ialah jangan lupa mengucapkan salam. Nah, saat anak-anakku hendak memulai suatu percakapan, harus memulai dengan mengucapkan
salam. Jangan menerapkan tren anak muda kepada bapak dan ibu guru atau staf, ataupun orang yang lebih tua. Jangan pernah mengirimkan P saat hendak memulai percakapan. Itu menunjukkan anak-anakku tidak mengetahui sopan santun dan hanya menganggap remeh bapak dan ibu guru. Tata krama ketiga saat menchat guru ialah jangan pernah lupa untuk mengucapkan kata maaf. Mengapa harus meminta maaf? Karena ketika anak-anakku menghubungi atau menchat bapak dan ibu guru, itu berarti anak-anakku akan meminta bapak dan ibu untuk meluangkan waktu yang dimilikinya. Anak-anakku tidak akan pernah tahu kesibukan apa yang sedang dilakukan oleh bapak dan ibu guru saat kalian menghubungi beliau. Sehingga meminta maaf karena akan menginterupsi waktunya adalah hal yang harus anak-anakku lakukan. Tata krama chat berikutnya ialah menyebutkan identitas dengan lengkap. Ketika anak-anakku hendak menghubungi guru, pastikan anak-anakku langsung menyebutkan nama dan identitas kelas secara lengkap. Jangan menggunakan nama panggilan atau nama samaran, sebab guru bukanlah teman karib anak-anakku sekalian yang dapat menghafalkan seluruh nama panggilan siswa. Serta jangan membuat bapak dan ibu guru menebak-nebak di kelas berapa anakku berada. Tetap jaga tata krama dengan langsung menyebutkan identitas secara lengkap. Tata krama berikutnya ialah tata krama yang sudah jarang diterapkan, yaitu menggunakan bahasa umum dan bukan bahasa gaul. Anak-anak ibu sekalian, di zaman apapun kalian terlahir, baik di zaman milenial, generasi Y, dan Z, tetap gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat menghubungi guru, staf, atau orang yang lebih berumur. Jangan terapkan bahasa gaul, bahasa daerah, bahkan kata kasar yang kalian gunakan kepada teman-teman pada bapak dan ibu guru. Sebab tidak semua guru berasal dari daerah yang sama. Beberapa mungkin berasal dari daerah luar, sehingga menggunakan bahasa gaul, bahasa daerah, bahkan kata-kata kasar dapat menunjukkan perilaku tidak sopan dan tidak menghormati keberadaan bapak dan ibu guru sebagai orang tua kalian sekolah. Jadi, apakah kalian akan menggunakan bahasa yang tidak sopan kepada orang tua kalian? Tentu tidak. Tata krama berikutnya ialah menulis pesan dengan singkat, padat, dan jelas. Ketika mengirim pesan, anak-anakku harus memperhatikan kalimat yang hendak dikirim. Jangan mengirim pesan yang berisi curahan hati anak-anakku kepada bapak dan ibu guru, terlebih jika pesan dikirim tidak jelas atau tanpa spasi. Mengirim pesan yang terlalu panjang dan disertai curahan hati dapat membuat bapak dan ibu guru merasa resah dan kesal, sehingga pesan yang kalian kirim akan langsung diabaikan oleh para guru. Mengapa? Sebab hal tersebut hanya akan membuang waktu mereka untuk menguraikan maksud dari isi pesan kalian. Tata krama chatting ketujuh ialah mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga bisa dilakukan melalui chat. Anak-anakku harus terbiasa mengucapkan terima kasih setelah menerima pertolongan, pemberian, maupun kebaikan hati dari siapa saja, terlebih bapak dan ibu guru. Mengucapkan terima kasih juga menunjukkan anak-anakku telah dididik dengan baik untuk selalu menghargai apa yang telah diterima. Tata krama chatting terakhir ialah jangan mengirim pesan berulang kali. Belajar pada hal yang dilakukan kebanyakan siswa, saat pesan yang kalian kirim ke guru tidak langsung dibalas, maka jangan pernah mengirimi atau membanjiri guru-guru kalian dengan pesan-pesan yang serupa. Perilaku ini sangat tidak terpuji dan dapat mengganggu aktivitas bapak ibu guru yang sedang berlangsung. Hal ini juga membuat perilaku kalian langsung dinilai buruk oleh para guru. Untuk itu, ketika pesan kalian tidak dibalas, maka bersabarlah dan cobalah mengirim pesan di waktu berikutnya. Jadi, mengapa tata krama penting? Itu karena Indonesia adalah bangsa yang besar, yang terkenal akan budayanya yang ramah kepada setiap pendatang. Negara di mana asas saling menghormati dijunjung tinggi. Inilah negara di mana orang-orangnya saling toleran dan senantiasa menjunjung tinggi kebersamaan. Kita juga telah diajarkan oleh para leluhur terdahulu untuk dapat menghormati seseorang tanpa perlu mengenalnya terlebih dahulu. Kita harus menghormati seseorang yang kita temui, baik mengenalnya ataupun tidak. Dengan tata krama, masyarakat di sekitar akan dengan mudah menerima dan menghargai keberadaan kita. Kondisi inilah yang tanpa kita sadari dapat menciptakan kebaikan dan kebahagiaan bagi diri sendiri, keselarasan, kedamaian, dan keselamatan dalam bermasyarakat.
Itulah tadi materi tentang tata krama. Semoga setelah mempelajari materi ini, anak-anakku sekalian dapat segera menerapkannya. Tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Ibu ucapkan selamat datang di SMP Negeri 2 Pangkajene. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.